Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angguneka Putri Aprilia dari SMK Negeri 1 Malang, kelas 11 BDP 1 dengan absen 005. Saya akan menceritakan peristiwa Talangsari pada 1989 pada kasus penyelenggaraan HAM. Peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus penyelenggaraan HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa itu. Talangsari adalah sebuah dusun di desa Rajabasa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talangsari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru ya. Saat itu pemerintahan polisi dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talangsari menewaskan 1.130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang hanya dirampas secara sewenang-wenang, dan 56 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Tragedi Talangsari berawal dari penerapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila, harus sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengurus Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuai Abdul Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dengan kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 1 Februari 1989, Camat Wai Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer Wai Jepara, Kapten Suetiman. Dengan suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, dan Kepala Dusun Talangsari Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis besar. Kapten Soetima meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Oloan Sinaga. Mayor Oloan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari. Kedatangan para anggota Kodim menyebarkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Soetiman. Pada 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talangsari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono melakukan dengan menyasarkan jamaah Pondok Pesantren Pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang di berbagai daerah untuk mengadakan pengajian akbar dengan posisi tapal kuda. Para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 245 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talangsari ditutup untuk umum dengan penuh penguasaan tanah di bawah Korem Garuda Hitam. Perkembangan peristiwa Talangsari menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan
Sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talangsari pada 2011, saat itu anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintahan lainnya. Pada 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang, Kemenkumham, dan korban peristiwa Talangsari. Namun pertemuan dikecam paguyuban keluarga korban Talangsari Lampung dan kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak. Itulah tadi sedikit kejadian peristiwa pada peristiwa Talangsari 1989 adalah tentang kasus penyelenggaraan HAM. Terima kasih. Maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.